Halo teman-teman, bertemu dengan saya lagi. Salam sehat, salam santun, dan bahagia selalu. Baik teman-teman, kali ini saya mau bercerita mengenai yang dikatakan self mastery. Self mastery itu bagaimana kita menguasai, memahami, mengerti, dan kenali diri kita. Di mana strength point kita, di mana kekuatan kita, dan bagaimana cara kita mengapresiasikannya dengan cara yang baik. Begini teman-teman, ketika kita growth, kita tumbuh. Jadi tumbuh itu bukan hanya secara fisik teman-teman, tetapi tumbuh itu juga secara mentalitas. Ya, banyak orang-orang selalu melihat pertumbuhan itu hanya dari fisiknya, padahal tidak. Pertumbuhan itu juga dari segi psikis, spiritnya, ya. Jadi pertumbuhan itu sebenarnya holistik, ya. Jadi merupakan satu kesatuan. Nah, di sini kita untuk lebih menguasai dan memahami dan lebih mengerti tentang kemampuan diri kita. Di sini ada namanya SOAR, ya, SOAR, ya. Jadi di sini kita pelajarin, kita mapping dan kita petakan. Ya. S yang pertama adalah strength. Ya, kelebihan kita, keunggulan kita, kekuatan kita, ya, yang kita miliki. O-nya adalah opportunity. Ya, kita harus bisa melihat market, ya, opportunity. Kemana kekuatan kita ini bisa kita arahkan. Ya, jadi value dari kekuatan ini ada pasarnya di mana. Ya, jadi sehingga yang kita siapkan adalah kemampuan diri kita, kekuatan diri kita, strength point kita, ya, untuk kita bertanding di market, di pasar, ya, itu opportunity. Hanya tuh apresiatif. Nah, kekuatan yang ada ini harus kita asah terus, ya, harus kita bikin lebih hebat, lebih kuat, dan mempunyai daya saing yang tinggi. Ya. Baru R-nya itu adalah result base. Ya. Apapun yang kita lakukan, ujungnya adalah hasil. Ya. Selama result base-nya itu nyata, berarti kita sudah pada arah yang benar. Nah, terkadang orang melihat opportunity atau kesempatan tadi kurang jeli. Nah, sehingga mereka bertanding di area yang salah. Ini yang membuat kegalauan atau kegagalan. Jadi mereka nggak ngerti market niche-nya ada di mana, ceruk marketnya ada di mana. Ya. Nah, ini yang saya bilang, kita persiapkan semuanya diri kita untuk kita bertanding. Self mastery itu di mana orang tahu bagaimana dia bisa cepat mengambil keputusan untuk masuk di area pertandingan. Ya, tapi tentu dengan tingkat kehati-hatian yang baik, ya. Nah, yang kedua, dia harus punya visi dalam masuk area pertandingan. Dia udah tahu di area pertandingan ceruk market yang seperti ini dia akan bersaing dengan siapa dan dia harus bagaimana. Ya. Dan yang ketiga itu dia harus punya set priority. Bisa memprioritaskan yang mana dia harus dulukan, yang mana dia harus belakangkan. Jadi istilahnya time management, mengatur waktu yang tepat untuk masuk di area pertandingan. Nah, setelah dia mengerti itu, dia harus membangun dirinya, ya, untuk bisa berpikir menang-menang. Jadi artinya berikanlah yang terbaik untuk mendapatkan yang terbaik. Ya, lakukanlah itu dengan cinta. Kalau Anda melakukan semua itu dengan cinta, hasilnya tidak akan mengecewakan. Ya. Jadi Anda harus mencintai apa yang Anda kerjakan. Karena dengan Anda mencintai dengan apa yang Anda kerjakan, itu semua kekuatan Anda akan menyatu di dalamnya. Ya. Karena orang akan bertanya, saya keluarkan ini, what's in it for me? Apa untungnya buat saya? Apa manfaatnya buat saya? Kenapa saya harus mengeluarkan uang sebanyak ini? Nah, di situ Anda harus bisa buktikan. Sehingga klien Anda atau customer Anda bisa merasakan manfaat dari apa yang Anda berikan. Ya.
Itu yang kedua. Yang ketiga itu bagaimana kita mengelola orang. Ya, setelah kita punya kemampuan diri, kita punya berpikir menang-menang, bagaimana kita mengelola orang lain. Ingat ya, ada satu rumus. Ketika Anda ingin dipahami, pahami dulu orang itu. Anda harus ngerti siapa yang Anda hadapi dan apa yang dibutuhkan. Ya, apa yang mereka paling butuhkan, sehingga Anda bisa memberikan solusinya, jawabannya sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Ya. Dan jangan terlalu banyak menggurui mereka. Jadi kita mengatakan kepada mereka bahwa ayo kita selesai bareng-bareng yuk. Tapi saya jadi coachnya. Nah, karena saya udah punya toolsnya, saya udah punya caranya bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini. Ya. Nah yang ketiga, setelah kita bisa menjadi coach mereka, kita terus bekerja dan kita menganalisa, kita mengasahnya lebih tajam untuk menyelesaikan masalah tadi. Ya. Nah, banyak top leader nih yang mereka butuhkan adalah jawaban. Mereka tidak butuh diberikan masalah. Mereka butuh solusi. Kita datang, kita bawa solusi. Bukan kita datang, kita bertanya dan membawa masalah. Karena kenapa? Ada satu pengalaman yang sangat menarik ketika saya ingin mempresentasikan sesuatu di salah satu perusahaan besar. Pertanyaannya cuma satu. Anda sudah membawa solusi apa untuk kami ke depannya? Apa kira-kira yang menurut Anda bisa membuat kami mempunyai daya saing yang lebih hebat dan lebih kuat menghadapi kompetitor kami? Jadi mereka nggak perlu tahu lagi, ya, tentang kita bercerita A, B, C, D, E, tapi langsung to the point kepada apa yang mereka inginkan. Ya. Nah di situ kita harus mengasah, di situ kita harus mendapatkan informasi yang tepat, mencari informasi yang tepat. Ya, banyak kita selalu lupa, ya, bahwa customer is the king. Ya, customer itu tuh raja loh. Nah, gimana kita memberikan yang terbaik untuk mendapatkan yang terbaik? Nah, oke. Selanjutnya, pasti ketika semua sudah mendekati problem solving, ada perbedaan yang terjadi. Ya, mungkin ada sisi pandang yang berbeda kita dengan customer kita tentang bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Disitulah kita harus punya kemampuan self leadership yang kuat. Ya, ketika kita berargumen, ya tetap strict pada apa yang kita sampaikan. Kita harus punya case study atau contoh yang pernah dilakukan di tempat lain. Jadi nggak debat kusir, gitu ya. Kita bilang ini pernah terjadi seperti ini di company ini. Ya, atau ini pernah terjadi secara individu dengan orang seperti ini dan kejadiannya seperti ini. Jadi kita mengatakan sesuatu sudah ada buktinya. Jadi kita nggak ngarang cerita. Nah, ini yang mereka butuhkan sebenarnya, karena mereka butuhkan tingkat kepastian. Ya. Dan kita harus bisa memberikan dan melayani, ya, yang terbaik mengenai apa yang mereka ingin achieve atau mereka ingin capai. Nah, di sini kita mengkombinasikan diri kita sebagai seorang coach dan sebagai seorang counselor. Ya, di mana seorang coach itu memberikan arahan, seorang counselor memberikan sentuhan. Ya, arahan yang tepat tanpa sentuhan yang tepat gagal. Sentuhan yang tepat tanpa arahan yang tepat rusak itu. Ya. Jadi semuanya harus balance. Itu yang saya katakan high tech dan high touch. Ya. Sama sense-nya itu kita bisa membuat value. Mengarahkan value dan bagaimana cara mengoptimalkan value tadi. Ya. Banyak orang bicara shortcut, saya nggak setuju dengan shortcut. Karena shortcut itu berarti ada yang dihilangkan. Ada proses yang dihilangkan. Ya. Untuk pertumbuhan yang paling bagus ya add value, adding value.
Ya, kita menaikkan nilainya bukan dengan cara potong jalan pintas, tapi kita menaikkan nilai. Karena nilai itu yang akan dinilai, yang akan dirasakan. Ya, baik teman-teman, mungkin saat ini hanya ini yang saya sampaikan. Nanti saya akan menyampaikan lagi bagaimana caranya, ya, kita untuk mengarahkan diri kita, menyemangati diri kita agar tidak timbul kemandekan dalam diri untuk meraih kesuksesan yang lebih hebat lagi. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi dengan saya nanti. Sebelum saya tutup, jangan lupa seruput kopinya. Terima kasih.